Halo, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Bu Melia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua baik-baik saja. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi tentang MPLS pada hari ini, Ibu mau kalian melihat sebuah tayangan video. Simak ya. Ada suatu masa ketika hangatnya sinar matahari pagi mengisi tubuh yang tua ini dengan keceriaan. Tetapi sekarang, setiap fajar menyingsing membuatku prihatin. Matahari merupakan kawah gah panas yang berpijar. Selama lebih dari 4,5 miliar tahun, panas matahari membuat kita tetap hidup. Tapi seiring dengan kehangatan itu, ada bahaya yang tersembunyi. Sinar ultraviolet atau UV yang membahayakan kehidupan di planet kita. Untungnya, kita dilindungi oleh pasukan pelindung kecil yang pemberani di ujung angkasa. Molekul ozon yang membentuk lapisan ozon planet kita. Walaupun ukuran mereka sangat kecil, pelindung ozon kita sangat kuat dan pintar. Mereka membiarkan sinar matahari yang berguna masuk dan mencegah masuknya sinar ultraviolet yang mematikan. Dan hal ini dapat berjalan untuk selamanya jika tak ada CFC yang merusaknya. Klorofluorokarbon atau CFC adalah bahan kimia yang mendinginkan AC dan kulkas kita. CFC aman selama masih di dalam mesin peralatan tersebut. Namun jika bahan kimia itu keluar, maka dimulailah perjalanan 25 tahun menuju lapisan atmosfer atas. Manakala bahan kimia tersebut menyerang lapisan ozon tanpa ampun. Dan ketika molekul-molekul ozon harus berjuang melawan ultraviolet dan CFC, hanya tinggal menunggu bagi lapisan ozon untuk melemah dan rusak. Wah, siapa kau? Alberta Albatros, kawan kecilku, dan siapa kau? Ozzy Ozon, senang bertemu denganmu. Tapi, tolong katakan apa yang sedang terjadi di atas bumi. Mari kuperlihatkan. Bahan kimia yang menyerangmu adalah CFC. Zat tersebut digunakan pada mesin-mesin di bumi selama lebih dari 50 tahun dan cukup aman selama zat tersebut tidak keluar ke udara. Ketika negara-negara maju menyadari bahan kimia ini berbahaya, mereka menggantinya dengan produk yang ramah ozon. Tapi beberapa negara, seperti yang satu ini, masih menggunakan cara lama yang tidak baik. Pestisida seperti metil bromida juga sama berbahayanya. Dan industri bukanlah satu-satunya yang patut disalahkan. Jangan! Oh, ini mengerikan. Kita harus menghentikannya, Alberta. Mari kita coba. Maaf, Pak. Pak, aku di sini. Maaf mengganggumu. Tapi apa kau sadar telah melepaskan bahan kimia yang berbahaya saat menghancurkan kulkas tua itu? Molekul-molekul yang kau lepaskan akan naik ke angkasa dan menimbulkan masalah bagi kita semua. Jadi, maukah kau tak melakukannya lagi?
Serdadu Yupi, awas! Tolong jangan takut. Kami hanya ingin melindungimu. Oh, Jangan, jangan! Beberapa alat pemadam kebakaran menggunakan molekul halon yang juga dapat menyerang ozon. kulitnya rusak terbakar karena bahan kimia yang baru saja ia lepaskan merusak lapisan ozon pelindung yang telah kami buat di angkasa. Dan bukan hanya kulit terbakar yang ingin kami cegah. Sinar UV juga membuat kulitmu keriput dan tampak lebih tua. Sinarnya menyebabkan katarak yang dapat mengakibatkan kebutaan dan melemahkan pertahanan tubuh alamiah terhadap penyakit. Bahkan lebih buruk, saat tubuhmu sedang berkembang, terutama anak-anak kecil sepertimu lah yang dalam bahaya. Sebab kerusakan yang diakibatkan UV dapat menyebabkan kanker. Jangan takut, ini masalah serius, tapi ada cara untuk melindungi dirimu sendiri. Lindungi kulitmu dengan menutup lengan dan kakimu. Pakailah topi untuk melindungi wajahmu, kacamata hitam untuk melindungi matamu, dan tabir surya untuk bagian lainnya. Tetaplah di rumah saat matahari sedang terik. Dan usahakan untuk selalu berada di tempat teduh. Dan mintalah orang tuamu untuk memastikan bahwa kulkas dan AC yang rusak dihancurkan oleh orang yang ahli, khususnya teknisi terlatih yang takkan membiarkan CFC terlepas ke udara. Ini penting, bukan hanya untukmu, tapi juga anak-anakmu. Sebab meskipun tak ada lagi bahan kimia yang berbahaya dibuang ke atmosfer, setidaknya akan membutuhkan 50 tahun untuk memperbaiki seluruh lapisan ozon. Maukah membantu kami? Dan sekarang Alberta, setelah semua yang kulihat dari sini, aku akan kembali bekerja. Pastikan untuk memberitahu orang tuamu, guru dan teman-temanmu tentang hal-hal yang telah kau pelajari. Dan jangan lupa, anak-anak di seluruh dunia dapat membuat perubahan. Sebab apapun yang kau lakukan untuk melindungi lingkungan dapat menjadi bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya, Alberta. Terima kasih, Ozzy. Dan jangan lupa, anak-anak di seluruh dunia dapat membuat perubahan. Sebab apapun yang kau lakukan untuk melindungi lingkungan dapat menjadi bermanfaat. Anak-anak, tadi kalian sudah melihat bagaimana dampak dari kerusakan lingkungan. Ternyata apa yang kita lakukan dalam keseharian hidup kita itu berdampak terhadap keberlangsungan lingkungan kita. Untuk itu, melalui program Adiwiyata, kita ingin menolong lingkungan kita dari diri kita sendiri. Nah, bagaimana sih program Adiwiyata dan apa program Adiwiyata itu?
Kita simak ya penjelasan Ibu berikut ini. Sekolah Adiwiyata. Apa itu sekolah Adiwiyata? Sekolah Adiwiyata merupakan sekolah yang peduli serta berbudaya lingkungan, dan juga program Adiwiyata ialah suatu program untuk dapat mewujudkan sekolah yang peduli serta juga berbudaya di lingkungan. Apa sih fungsi dari Adiwiyata? Fungsi dari program Adiwiyata merupakan agar seluruh pelajar ikut terlibat dalam segala kegiatan atau aktivitas persekolahan demi menuju lingkungan yang sehat dan juga mampu menghindari dampak lingkungan yang negatif. Tujuan dari dilaksanakannya program Adiwiyata adalah secara umum ini menerangkan dalam mewujudkan masyarakat sekolah yang peduli serta berbudaya dalam lingkungan dengan satu, menciptakan kondisi yang lebih baik bagi sekolah untuk menjadi wadah pembelajaran serta juga penyadaran segenap warga sekolah, diantaranya murid, guru, orang tua atau wali murid, dan juga lingkungan masyarakat demi terciptanya upaya pelestarian lingkungan. Selanjutnya, warga sekolah juga turut bertanggung jawab dalam mengupayakan penyelamatan lingkungan hidup, serta juga pembangunan yang berkelanjutan. Mendorong dan membantu sekolah untuk dapat turut serta di dalam melaksanakan upaya pemerintah demi melestarikan lingkungan hidup dalam pembangunan yang berkelanjutan. Berwawasan lingkungan demi hadirnya kepentingan generasi yang akan datang. Nah, apa saja sih manfaat yang bisa kita terima dari dilaksanakannya program Adiwiyata? Yang pertama, mengubah perilaku warga sekolah untuk dapat melakukan budaya pelestarian lingkungan. Yang kedua, meningkatkan penghematan sumber dana dengan melalui pengurangan sumber daya dan energi. Yang ketiga, dapat menghindari sejumlah resiko dampak lingkungan yang terdapat di wilayah sekolah. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan aktivitas atau kegiatan operasional sekolah. Selanjutnya, menciptakan kondisi kebersamaan bagi semua warga sekolah, memberikan pembelajaran bagi generasi muda mengenai pemeliharaan serta pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan juga benar. Meningkatkan kualitas dan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman, serta juga kondusif bagi seluruh warga sekolah. Nah, apa sih kriteria dari sekolah Adiwiyata? Yang pertama, pengembangan kebijakan sekolah memang mempunyai wawasan lingkungan hidup. Yang kedua, pengembangan kurikulum sekolah yang memiliki basis lingkungan hidup. Yang ketiga, pengembangan pengelolaan sarana serta juga prasarana pendukung sekolah yang ramah lingkungan. Yang keempat, pengembangan kegiatan lingkungan di sekolah yang berbasis partisipatif. Oke, ada sedikit kutipan yang ingin Ibu kutip, yaitu bumi kita adalah rumah kita, tempat kita melepas senyum bahagia, tak juga bisa jadi neraka, tempat kita meratap panjang. Semuanya apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Terima kasih. Nah, setelah kalian melihat video, kalian sudah mendengarkan penjelasan Ibu mengenai program Adiwiyata. Ibu ingin men-challenge kalian di sini mengenai perbuatan atau perilaku apa sih yang kalian lakukan untuk menyelamatkan lingkungan. Nah, komennya Ibu tunggu di dalam grup chat kalian masing-masing. Ibu tunggu ya.